Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita awali kegiatan pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita tujukan atau niatkan senantiasa diridhoi mendapat keberkahannya. Berdoa mulai. Selesai. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran akidah akhlak. Materinya tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Siapa sih sebenarnya Nabi Musa alaihissalam itu? Ya, perlu ketahui bahwa di dunia ini ada banyak para nabi, tapi yang kita ketahui hanya 25, ya. Nabi Musa alaihi salam. Pada isi materi kali ini kita bahas tentang kelahiran Nabi Musa alaihi salam, kemudian kisah dakwah Nabi Musa alaihi salam, hikmah kisah Nabi Musa alaihi salam, ya. Kemudian kelahiran Nabi Musa alaihi salam, kapan sih Nabi Musa itu dilahirkan, ya. Nah, ini kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir. Pada zaman itu Mesir dipimpin oleh raja yang zalim, yaitu Raja Fir'aun. Ya, Fir'aun dikenal sebagai raja yang kejam, kerap berlaku tidak adil pada rakyatnya. Ya, tidak peduli antara rakyatnya itu miskin atau kaya. Raja Fir'aun itu tidak peduli. Ya, hanya yang diharapkan adalah semua rakyatnya itu menyembah Fir'aun, ya, dan mengikuti apa yang menjadi aturan dari Fir'aun itu. Jadi kenapa dikatakan raja yang zalim? Yaitu banyak masyarakat atau rakyatnya yang sesara. Semua peraturannya harus ditaati serta harus menyembah dirinya, karena dirinya adalah dianggap sebagai Tuhan, ya, yang tidak ada tandingannya dengan yang lainnya. Ya, itulah adalah kisah dari Raja Fir'aun. Kemudian kelahiran Nabi Musa alaihissalam, kondisi negara Mesir pada waktu itu yaitu tadi ada Raja Fir'aun yang rajanya zalim, ya. Jika ada seorang yang melahirkan bayi laki-laki maka harus dibunuh, ya. Dikhawatirkannya apa? Nanti menyaingi Raja Fir'aun. Jadi setiap kali ada anak atau seseorang yang melahirkan bayi laki-laki, langsung pada saat itu dibunuh. Jadi semua bala tentaranya dikerahkan untuk menyelidiki di mana ada orang yang melahirkan bayi laki-laki. Nah, pada saat itulah lahirlah Nabi Musa alaihissalam, ya. Mimpi Fir'aun gimana? Dia melihat bahwa kerajaannya itu terbakar, ya. Si Fir'aun itu mendatangkan ahli sihir. Apa yang akan terjadi pada diriku dan kerajaanku ini nanti? Bahwasannya suatu hari nanti ada seorang yang akan melawan dan mencoba untuk menghancurkan dirimu. Dari situ kekejaman dan kemarahan Fir'aun itu memuncak lah. Kemudian Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil. Dengan saking takutnya ibu Nabi Musa itu tadi, ya, dengan pertolongan dan kepercayaan kepada Allah, akhirnya Nabi Musa itu dihanyutkan ke sungai Nil dengan tujuan agar tidak dibunuh oleh Raja Fir'aun yang tadi menyuruh tentaranya untuk mencari anak-anak bayi laki-laki, ya. Ibunya Nabi Musa itu pasrah, hanya kepadamu lah aku berserah ya Allah agar bayi ini selamat, ya, itu. Kemudian kisah dakwah Nabi Musa apa saja? Nah, Nabi Musa itu diutus Allah menjadi nabi dan rasul sekitar tahun 1450 sebelum Masehi.
Adapun pengukuhan kenabian dan kerasulannya saat Musa berangkat dari Madyan menuju Mesir, sedangkan lokasinya dalam Al-Quran disebutkan berada di suatu tempat yang diberkahi, yakni Tuwah atau Muqaddasi Tuwah, yaitu tempat di mana Nabi Musa itu diangkat menjadi rasul atau nabi. Kemudian kisah dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah saudara kandung. Nah, makanya kenapa Nabi Harun itu diajak untuk berdakwah dengan Musa. Nah, di hadapan kaum Fir'aun, Nabi Harun itu karena mempunyai orang yang ahli berbicara atau fasih dalam berbicara. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh Nabi Harun itu bisa diterima oleh rakyatnya Raja Fir'aun, ya, karena dari kefasihan dalam berbicara tadi bisa menebarkan kasih sayang dan kesejukan dalam pembicaraannya tadi, ya, sehingga orang yang mendengarkan tadi itu tidak mudah tersinggung atau marah. Ya, makanya kenapa Nabi Musa mengajak saudaranya Nabi Harun untuk ikut berdakwah. Namun karena sifat Fir'aun saat itu yang terkenal kejam, maka Nabi Musa dan Harun berdoa kepada Allah untuk diberikan perlindungan. Ya, itu. Kemudian mukjizat tongkat Nabi Musa alaihissalam yang berubah jadi ular. Pada waktu itu kemarahan Raja Fir'aun memuncak sehingga mendatangkan para sihir yang ada di daerahnya itu semuanya diundang, bahwa benarkah Nabi Musa ini seorang rasul atau nabi utusan dari Allah. Ya, akhirnya apa? Dari semua banyak penyihir tadi melemparkan tongkat-tongkatnya berubah menjadi ular. Ya, kemudian Nabi Musa, ya Allah, berdoa, jadikanlah ini biar mereka itu percaya bahwa aku adalah utusanmu. Ya, yang dari penyihir tadi tongkatnya menjadi ular kecil-kecil. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tongkat tadi berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular kecil atau dari tongkat penyihir tadi, semuanya dimakan. Dari itu para penyihir tadi mengimani atau percaya bahwa ini benar-benar adalah utusan Allah, jadi aku akan percaya. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, tongkat Nabi Musa menjadi salah satu mukjizat. Ketika tongkat itu dilemparkan, maka bisa berubah menjadi ular besar yang kemudian memakan ular-ular kecil hasil buatan penyihir Fir'aun. Ya, jadi para penyihir itu percaya dan memeluk atau mengikut kaumnya Nabi Musa. Itu dari mukjizat tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular. Kemudian mukjizat Nabi Musa membelah lautan. Nah, ini yang sangat menjadinya kaumnya itu kaget. Wong laut segitu besarnya kok bisa dibelah? Bagaimana itu ya? Nah, ini kisah itu bermula dari kejaran para bala tentara Fir'aun yang ingin menangkap Nabi Musa dan umatnya. Ya, namun saat mencari jalan pergi, mereka terjebak di ujung perbatasan dengan laut sehingga tak ada jalan keluar kecuali melewati laut. Nah, kalau melewati laut tanpa sampan atau perahu dan kapal, pasti mereka akan tenggelam. Gimana ini Nabi Musa? Ya, kita harus kemana lagi? Sedangkan bala tentara Raja Fir'aun sudah mendekati kita. Kalau tidak, mereka akan membunuh kita semuanya. Ya, akhirnya Nabi Musa memukulkan tongkat tersebut ke tanah hingga membelah lautan. Nabi Musa dan pengikutnya pun berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah tersebut. Ya, dengan pertolongan Allah tadi Nabi Musa bisa membelah lautan tadi untuk dipakai sebagai jalannya. Nah, para pasukan Fir'aun pun mengikuti. Ya, ketika pengikut Nabi Musa dan Nabi Musa sudah mencapai ujungnya, tiba-tiba lautan itu kembali lagi, ya, kembali lagi seperti semula dan menenggelamkan semua bala tentara Raja Fir'aun, yang menjadi Laut Merah. Itu adalah kisah dari Laut Merah itu, ya, ini bala tentara Fir'aun yang tenggelam di situ karena mengejar kaum Nabi Musa
dan Nabi Musa, ya. Kemudian hikmah kisah Nabi Musa apa saja yang bisa dapat kita ambil, yakni yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Kita disuruh tawakal kepada Allah agar kita semuanya itu semakin percaya bahwa adanya sesuatu itu tanpa pertolongan Allah itu tidak mungkin. Jadi semua itu membutuhkan pertolongannya Allah. Kemudian kerja keras, ya, setiap apa yang kita inginkan kita harus bekerja keras dulu. Jangan seenaknya mau yang instan atau yang langsung. Itu tidak mungkin. Tanpa berusaha dan kerja keras kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal atau yang baik. Kemudian minta maaf dan bertaubat itu yang mencerminkan apa yang kita lakukan. Jika kita mempunyai salah, kita berbuat salah, segera bertobat dan minta maaf kepada siapapun yang pernah kita sakiti, ya. Kemudian teguh dalam pendirian, ya, jangan sampai kita ikut-ikutan orang, ya. Kalau orangnya nggak benar kita harus ikuti. Kenapa? Ya, janganlah. Kita ikuti adalah hal-hal yang positif yang membuat kita bisa semakin maju dan berguna bagi semua orang. Itu yang perlu kita contoh dan kita terapkan. Kemudian pantang menyerah. Mau dikasih tugas gini kok akeh, ya, gini aja kok pegel, ya, jangan sampai seperti itu. Nah, kembali lagi kerja keras tadi, mau gimana agar mendapatkan hasil yang maksimal atau yang baik, ya, kita harus kerja keras, pantang menyerah tadi dalam hal apapun, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Kalau orang paham, anak-anak bisa membaca bukunya lagi. Ini tugasnya untuk anak-anak. Yang pertama adalah di mana Nabi Musa dilahirkan. Nomor 2, siapa raja yang sangat jahat. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi Nabi Musa dijuluki sebagai apa? Ada. Di mana Raja Fir'aun dan bala tentaranya yang tenggelam tadi. Semuanya ada di buku. Mungkin ini sekilas cuplikan untuk menerangkan kepada anak-anak, ya. Anak-anak harus tetap semangat belajarnya, ya. Walaupun keadaannya seperti ini, anak-anak harus tetap semangat belajarnya. Jangan sampai bermalas-malasan, apalagi ketika bulan Ramadan. Tambah banyak-banyak pahala yang harus kita dapat dan kita peroleh, ya. Makanya anak-anak walaupun puasa kemudian pandemi, ya, kita harus semangat untuk tetap belajar, ya, agar tidak tertinggal. Kemudian nanti kalau waktu ujian bisa mengerjakannya. Sekian dari saya, ya. Apabila banyak salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.